putusan pengadilan itu kalau sudah sampai inkrah, maka berarti ya itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang benar. Apabila ada pihak yang dirugikan, merasa disalah tangkap dan sebagainya, satu-satunya jalan menurut pandangan saya cuman pakai PK saja, ajukan PK supaya putusan itu dibatalkan. Makanya kemarin saya sejak awal daripada mengawal kasus ini, saya menyarankan gonjang-ganjing mengenai pengadilan sesat, polisi yang brutal yang lalu itu, tolong dikoreksi dengan ajukan PK. Kalau memang PK-nya kemudian merubah putusan itu, maka penilaian saya kepada polisi 100 kemarin itu saya anggap karena udah lengkap ya gitu, saya coret jadi 0. Diulangi lagi penyidikan kan gitu. Tapi kan kemudian ada tuntutan, enggak Pak ini enggak usah teruskan, hentikan ini sekarang periksa pakai TPF, kemudian sidik ulang. Saya bantah. TPF itu siapa yang memeriksa? Siapa yang menjamin bahwa itu temuannya benar? Sistem hukum di Indonesia kalau udah inkrah ya PK kan. Kemudian kemarin disibukkan PG ini salah tangkap, salah ini dan sebagainya itu kan. Itu kalau mau mengkoreksi itu ya pra peradilan. Nah, alhamdulillah saya sekarang lega Pak dengan pra peradilan ini dimenangkan oleh PG itu. Lega karena apa? Karena yang saya pikirkan kemarin itu untuk mereda gonjang-ganjing ini hanyalah melalui pra peradilan yang diputus dan kemudian diputus PK-nya itu. Baru kelihatan nanti rakyat akan menilai yang brengsek itu sebetulnya siapa sih? Apa polisinya memang dulu brengsek? Oh iya memang kalau saya sih sudah menilai memang brengsek. Kalau dia nangkepnya pakai mukul dan sebagainya itu. Ini nanti dikoreksi. Tapi kemudian apakah jaksanya juga baik? Kenapa kok berkas kayak gitu diterima? Kemudian apakah hakimnya juga sudah baik? Mungkin nanti Pak Gayus bisa, Profesor Gayus bisa menerangkan ini bagaimana kira-kira penilaian pada hakim yang memutus saat itu ya. Kalau menurut saya sih hakim juga nggak bisa dipersalahkan karena apa? Hakim kan hanya melihat apa yang di persidangan itu. Kesaksian yang ada di persidangan itu yang dipakai sebagai dasar alat bukti yang dipakai. Sementara ini kan kesaksian dicabut. Kemudian keterangan dari ini. Makanya itu saya dengan adanya putusan pengadilan ini mungkin orang-orang akan bertanya, terus polisi mau ngapain kan gitu kan. Nah saya melihat ya karena saya dulu mantan penyidik, yang namanya kalah pra peradilan itu biasa. Saya dulu jadi penyidik 30 tahun itu kalah pra peradilan berulang kali. Tetapi bahkan saya dulu nyuruh advokat itu suruh pra peradilan anggota saya yang kurang ajar. Betul, waktu saya di Blitar dulu anggota saya nyita saya sendiri ya, kasus penipuan 1 sepeda motor, masa yang disita 1 showroom. Ya tegur dia, kamu salah itu. Enggak dan gini, kamu di pra peradilan masih kalah. Panggil advokatnya pra peradilan, kalah dia. Itulah jadi saya hanya ingin menyampaikan ya, pra peradilan itu bisa kalah apabila satu kriterianya, kekurangan ajaran atau kesenangan daripada penyidik. Itu di pra peradilan pasti kalah. Tapi yang kedua adalah penyidik sudah tahu aturan, tetapi kemudian dia khilaf. Ada yang yang kelewatan gitu. Dianggap formulanya salah juga. Yang ketiga, penyidik sudah serius, sudah benar-benar ingin bagus, tetapi hakim menilai lain, berkeyakinan lain bahwa itu salah, kalah juga. Nah, kira-kira jadi kalah pra peradilan itu suatu hal yang biasa. Tetapi untuk yang ini menurut saya ini istimewa. Karena apa? Ini mempertahankan kredibilitas polisi kan, seakan-akan gitu. Sudah menjadi perhatian nasional gitu. Hanya dengan pra peradilan ini saya ingin menyampaikan pada polisi juga. Dari dulu saya hati-hati. Ini pra peradilan ini nanti tidak seperti prosesnya yang dulu 2016 itu. Simple gitu hakim bisa memutuskan gitu kan. Nah, ini pasti hati-hati. Sama juga membuat berkas ini kayak gini. Hati-hati, jaksa pasti tidak akan mungkin juga langsung P21 pasti dia akan melama karena ini jadi perhatian umum gitu. Nah akhirnya ternyata sekarang itu diputus. Dengan adanya diputus kalah ini saya lega karena apa? Karena kemudian ini kasus bisa berjalan lagi, pasti PK-nya akan jalan. Dan saya berharap mudah-mudahan PK ini 1 bulan bisa diputus sehingga bisa jelas rakyat itu sebetulnya yang terjadi itu dulu peradilan sesat atau memang sudah sesungguhnya kayak gitu menurut hukum di Indonesia. Nah, itu kira-kira pandangan saya ya. Kemudian satu lagi ya secara teknis tadi saya akan ingin sampaikan tadi.
pernyataan dari Pak Tommy tadi katakan kan tadi, ini pecat di reserse, kan? Pak Kapolda suruh muncul dong. Nah, saya sampaikan Pak ya. Kapolda ketika saya mau turun ke sini saya telepon beliau. Pak Kapolda besok saya diundang di ILC, apa yang harus saya ngomongkan mengenai sudut pandang polisi? Siap dan penyidik sudah saya ganti dengan penyidik yang bukan dulu supaya tidak masuk angin. Itu omongan Kapolda gitu kan. Kemudian kenapa kok tidak ini? Biar aja nanti humas yang memberikan penerangan. Saya kan walaupun Kapolda, yang namanya penyidikan itu independen, nggak bisa gitu. Yang penting serius kan gitu. Tuh, gitu. Jadi itu Pak penjelasan bahwa apakah Kapolda clash dengan diri reserse, jawaban saya setelah keterangannya kayak gitu. Bisa disimpulkan sendiri apakah mereka clash atau tidak gitu. Terus kemudian ini mengenai DPO dipermasalahkan. Penangkapan tanpa diperiksa sendiri. Semua kemarin saya ditunjuk-tunjuk oleh advokatnya yang dari tentara itu Pak. Pak. Wah, Bapak mesti jujur Pak. Ini ada keterangan di perkap ini. Ini kalau ditangkap itu harus diperiksa dulu. Kan ngomongnya gitu. Saya bilang perkap itu dulu yang bikin saya. Jadi saya hafal betul apa yang isi dalam itu. Sepengetahuan saya, DPO itu adalah bukan upaya paksa. Sehingga DPO hanya melakukan alat untuk polisi untuk mencari bantuan supaya mendapatkan orang. DPO itu bisa DPO untuk korban penculikan, penculik yang belum diketahui, orang hilang, itu DPO gitu. Jadi bukan DPO itu hanya untuk tersangka. Celakanya Pak, di dalam perkap yang 12 tahun 2014 itu Pak. Ya, dan betul ya, saya lupa namanya. 2012 itu dibikin oleh polisi itu. Syarat-syarat DPO adalah begini, harus diperiksa ulang itu. Di KUHP tidak ada mengatur tentang DPO itu harus begini. Makanya terus satu lagi pasal 31, tersangka baru bisa ditangkap apabila sudah dipanggil. Loh, di KUHP itu menyatakan bahwa penangkapan itu untuk tersangka enggak ada harus pakai persyaratan. Cukup ada alat bukti yang ada menurut keyakinan daripada penyidik gitu. Itu dulu sudah 10 tahun yang lalu saya sarankan delete ini 2 pasal konyol saya bilang gitu. Tapi rupanya kan saya nggak ngikuti perkembangan lagi. Ternyata Pak itu perkap itu yang dirujuk itu tadi tahun 2019 sudah dicabut Pak. Diganti dengan perkap yang baru. Karena yang namanya perkap itu kita bilang ya, perkap kamu jangan ngikat, wong KUHP tidak memberikan persyaratan kok malah kamu bikin susah sendiri. Apakah masuk akal? Seorang tersangka kalau mau ditangkap harus dipanggil dulu sebelum ditangkap. Nah, polisi gimana mau kerja? Makanya KUHP memberikan wewenang pada penyidik untuk melakukan penangkapan tidak pakai aturan-aturan, harus dipanggil dulu. Cukup alat buktinya cukup gitu. Itu ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa aturan SOP mengenai ini saya sampaikan pada para penyidik seluruh Indonesia dan juga masyarakat dan advokat seluruh Indonesia juga saya ingin sampaikan bahwa aturan mengenai bahwa seorang itu harus ditangkap, harus pakai dipanggil dulu kepada tersangka itu sekarang sudah dihapus dari SOP. Jadi sudah dipakai aturan lagi itu. Tuh. Termasuk juga yang DPO itu tadi, itu dihapus. Karena kan menjadi debatable yang kita nggak ngerti mana yang benar mana yang salah. Kemudian makna daripada Prapit ini. Prapit ini menang atau kalah gitu kan. Saya selega karena apa? Prapit ini istimewa karena memberikan warning pada polisi. Kita sebagai penyidik dulu ya Pak. Kalau kalah peradilan itu, ya tenang aja Pak. Salah tangkap, ya udah. Lepas. Besok bikin surat perintah, tangkap lagi. Jadi kan sembrono itu polisi kan saya naik gitu. Karena apa? Di dalam KUHP itu, Prapit itu hanya bunyinya cuma gitu toh. Mengoreksi mengenai masalah formil. Kalau formilnya kemudian dilengkapi, bisa. Gitu. Tapi sekarang kan ada tuntutan ganti rugi itu. Nah mudah-mudahan polisi yang di lapangan itu jangan sembrono kalau nangkap. Apalagi salah tangkap dan sebagainya. Karena efeknya dia bisa didenda kerugian material maupun imaterial itu tadi.
Jadi intinya begitu Pak Karni ya. Saya lega dengan perkembangan daripada kasus ini karena gonjang-ganjing selama 1 bulan ini adalah akibat daripada yang dimulai dari film itu kan. Film itu menimbulkan konotasi bahwa dulu terjadi pengadilan sesat, polisi brengsek dan sebagainya itu. Dan ditambah lagi dengan keterangan-keterangan para kuasa hukum yang begitu agresif, ditambah lagi dengan pernyataan-pernyataan para pakar, para pengamat, para peneliti yang dapat satu potong kasus, dia pakai analisis sendiri. Ngomong di umum, orang-orang kan percaya sama dia. Akhirnya kan rakyat kan jadi sebulan ini bentrok di situ nggak ada ujung pangkalnya. Bagi saya menghadapi seperti ini yang penting adalah solusinya. Alhamdulillah sekarang solusinya udah menuju kepada yang on the track menurut saya. Pra peradilan oke, mudah-mudahan PK ini cepat-cepat diputus, rakyat bisa settle kira-kira mana yang sebenarnya terjadi.